dalam sidang uji material terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi Jakarta, Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini menegaskan, perubahan keempat terhadap Undang-Undang BUMN tersebut merupakan respon terhadap putusan MK dan jawaban bagi aspirasi masyarakat. Menurutnya, Undang-Undang BUMN baru yang disahkan awal Oktober lalu akan memperkuat tata kelola negara dan perekonomian nasional. Sejumlah ketentuan baru dalam undang-undang tersebut diantaranya perubahan Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan BUMN hingga larangan rangkap jabatan bagi menteri dan wakil menteri dalam kepengurusan BUMN. Menerima Duta Besar Rumania untuk Indonesia, Adrian Balenescu, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Ketua Komisi 6 DPR RI, Anggia Ermarini mengatakan, Rumania bisa menjadi salah satu pemasok gandum ke tanah air, karena tren konsumsi gandum Indonesia terus meningkat. Sebaliknya, Indonesia berpeluang mengekspor beras ke Rumania karena perkembangan konsumsi nasi di Eropa. Anggia menyebut, Rumania juga tertarik untuk berinvestasi di tanah air melalui Badan Pengelola Investasi Danantara. Meninjau langsung pelaksanaan program swasembada pangan di Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyoroti persoalan yang masih menjadi kendala, mulai dari minimnya infrastruktur jalan hingga sistem pengairan sawah yang belum memadai. Dari total 500.000 hektar lahan, baru sekitar 100.000 hektar yang memiliki sistem irigasi memadai. Ia mendesak Kementerian Pekerjaan Umum segera memperbaiki akses distribusi gabah untuk menekan ongkos produksi petani, serta mempercepat normalisasi irigasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Menerima masukan dari Aliansi Mahasiswa Nusantara terhadap penyusunan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyebut akan mempertimbangkan penambahan pasal mengenai hukum Kanun Aceh dalam KUHP yang baru. Kanun Aceh merupakan kekhususan hukum di Aceh yang mengatur penyelesaian tindak pidana ringan dalam peradilan adat di Aceh. Habibur Rahman mengatakan, sinkronisasi antara kanun dan revisi KUHP perlu dilakukan agar tidak ada masyarakat yang diadili dua kali, yaitu oleh Kanun Aceh dan Hukum Pidana Nasional. Menanggapi polemik tayangan program televisi Expose Unsensor di Trans 7 pada 13 Oktober lalu yang dinilai melecehkan lembaga pondok pesantren, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsur Rizal meminta Kementerian Komunikasi dan Digital serta Komisi Penyiaran Indonesia melakukan audit dan evaluasi terhadap izin hak siar Trans 7. Ia meminta Komdiji dan KPI memberikan sanksi tegas berdasarkan hasil audit tersebut.